Bahkan Claudia pun memberikan imbalan genjot kepada Ayato. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, untuk mengejar mimpi-mimpi kita pasti akan berusaha untuk melakukan apapun. Seperti yang ada di anime berikut ini, judulnya Gakusen Toshi Asteris. Anime ini menceritakan tentang seorang murid laki-laki yang bernama Ayato. Dikarenakan pada 100 tahun yang lalu terjadi bencana invertia, banyak orang terlahir dengan kemampuan khusus yang disebut Genestella. Ayato mengambil sebuah sapu tangan yang jatuh dari asrama putri. Ia pun bermaksud mengembalikannya kepada pemilik sapu tangan tersebut. Ia tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang ganti baju. Wanita itu berterima kasih kepada Ayato karena telah mengembalikan sapu tangan miliknya. Tetapi setelah itu ia malah menyerang Ayato. Namun Ayato berhasil menghindarinya. Wanita itu bernama Julis. Julis mengajak Ayato berduel karena ia tak terima. Karena Ayato telah mengintip dia yang sedang ganti baju. Ayato pun tidak siap untuk berduel karena ia tak membawa pedang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan pedang padanya dan duel pun dimulai. Ayato berhasil menangkis setiap serangan yang dilontarkan oleh Julis. Lalu Julis mengeluarkan Amaryllis semacam bola api raksasa. Setelah itu Ayato mulai berlari mendekati Julis dan menolongnya dari serangan orang lain yang mencoba menghentikan duel ini. Dan duel ini pun dihentikan oleh ketua OSIS Akademi Seidokan yang bernama Claudia. Lalu Claudia mengantar Ayato ke ruang OSIS untuk menjelaskan tujuan Akademi Seidokan bahwa Ayato dipindahkan ke Asteris untuk bertarung. Di Asteris ada 6 akademi, yaitu Seidokan, Jielong, Galardworth, Alekan, Quinville, Levolve. Keenam akademi tersebut selalu bertarung setiap tahunnya untuk menunjukkan kekuatan mereka pada event Vesta. Akademi Seidokan mulai kekurangan murid yang berpotensi untuk memenangkan Vesta, dan Claudia bermaksud untuk meminta Ayato untuk membantu memenangkan pertarungan itu. Tetapi sepertinya Ayato kurang tertarik akan hal itu. Lalu Ayato bertanya kepada Claudia, apakah kakakku yang bernama Haruka pernah bersekolah di sini? Ya, Haruka pernah bersekolah di sini 5 tahun yang lalu. Namun ia sudah keluar tanpa alasan yang jelas. Lalu Claudia menunjukkan sebuah pedang yang dimiliki Akademi Seidokan yang disebut Serveresta. Pedang itu sangat kuat dan berelemen api. Meski tak ada data bahwa pedang ini telah digunakan atau tidak, namun ada data pertarungannya. Karena Ayato memiliki beasiswa untuk bersekolah di Akademi Seidokan, ia diizinkan untuk memakai Serveresta. Kemudian Ayato mulai masuk kelas dan bertemu teman baru bernama Yabuki. Yabuki pun bercerita kepada Ayato bahwa Julis adalah seorang putri. Julis hampir tiap hari kerjaannya hanya berduel. Namun karena itu Julis jadi naik ke peringkat 5 di Akademi Seidokan. Setelah bercerita panjang, Ayato dan Yabuki melihat Julis sedang ditantang berduel dengan seorang laki-laki yang bernama Lester. Lester pasti tidak terima karena ia selalu kalah melawan Julis. Namun saat duel hampir dimulai, Ayato mendatangi Lester dan Julis, dan dengan begitu duelnya tidak jadi. Lalu Lester dan kawannya pun pergi. Lester termasuk peringkat 9 di Akademi Seidokan. Pada halaman pertama, ada 12 peringkat teratas Akademi Seidokan. Jadi Lester termasuk peringkat halaman pertama yang tentu saja kekuatannya tidak diragukan lagi. Ayato bingung kenapa Julis selalu duel mulu. Ternyata alasan dia adalah ingin mengikuti event Phoenix Vesta dan mendapatkan uang ketika menang. Namun event Phoenix Vesta itu 2 versus 2. Dan Julis pun belum memiliki partner. Dia ingin sekali memiliki partner yang minimal berada di peringkat halaman pertama. Lalu setelah itu Ayato pun pulang menuju ke asrama cowok. Ayato pun mulai bermimpi tentang masa lalunya, di mana ia telah berusaha melindungi kakaknya dari pembulian. Namun ayahnya malah memarahinya, karena Ayato punya kekuatan yang sangat dahsyat yang mungkin akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Apalagi Ayato masih terlalu bocil untuk mengontrol kekuatannya. Keesokan harinya ia dikagetkan oleh teman masa lalunya yang bernama Saya. Ternyata ia satu kelas dengan Ayato.
Ayato pun mulai bernostalgia dengan saya. Tetapi Julius datang dan mengganggu mereka berdua. Julius ingin menepati janjinya untuk mengajak berkeliling Akademi Seidokan. Namun saya tak terima. Saya pun mengajak Ayato untuk berkeliling bersamanya daripada bersama Julius. Mereka pun mulai rebutan. Dan datanglah Claudia yang semakin membuat keruh suasana, karena ia pun mau mengantar Ayato berkeliling juga. Setelah itu Claudia memberikan surat izin untuk tes kecocokan pedang Cerveresta yang akan diadakan besok kepada Ayato. Lalu Claudia pun pergi. Dan akhirnya saya dan Julius pun mengajaknya berkeliling sekolah. Setelah lelah berjalan, Ayato pun pergi untuk membelikan mereka minuman. Karena saya adalah tukang bolos sekolah, ia pun tak tahu kalau Julius pernah berduel melawan Ayato. Dan ia pun bahkan tak percaya karena Julius tak terluka sedikit pun. Ayato itu sangat kuat, tak mungkin kalau dia tak bisa melukainya. Julius pun tak terima dengan ucapan itu dan mengajak saya berduel. Dan terjadi lagi. Duel pun dihentikan oleh anak panah yang mengganggu mereka berdua. Sama seperti waktu Julius melawan Ayato. Untunglah, saya dengan menggunakan senjata launchernya dapat menghabisi pemanah itu. Dan tibalah hari di mana tes kecocokan pedang atau Ogre Looks dimulai. Claudia mengantar Ayato untuk ke tempat pengetesan tersebut. Ternyata Lester pun ada di sana. Lester mencoba mengetes kecocokannya dengan Cerveresta. Namun pedang itu marah, bahkan kecocokannya pun sampai di bawah 0%. Pedang itu tidak menyerang Lester, ia malah tertuju kepada Ayato. Dan untunglah Ayato dapat menjinakkan pedang itu. Sepertinya Cerveresta adalah pedang yang dipakai oleh Haruka. Dan dengan kecocokan 97%, Ogre Look menjadi milik Ayato. Lalu Claudia mengobati Ayato yang terluka sejak menjinakkan Cerveresta. Dan Claudia pun mengajak Ayato ke kamarnya. Dan pada malam harinya, Ayato pun datang ke kamar Claudia. Claudia menunjukkan beberapa murid Seidokan yang berpartisipasi dalam Phoenix Festa telah cedera yang diakibatkan oleh penyerangan orang tak dikenal dengan menggunakan panah sama seperti penyerangan kepada Julius waktu itu. Claudia meminta agar Ayato melindungi Julius. Bahkan Claudia pun memberikan imbalan genjot kepada Ayato bila ia bersedia membantu Claudia. Keesokan harinya, Julius melanjutkan berkeliling ke kota Asteris bersama dengan Ayato. Ia pun juga menunjukkan stadion tempat Phoenix Festa digelar. Setelah mengelilingi kota, Julius mengajak Ayato untuk makan di McD tapi bukan BTS meal. Di tengah makan siang mereka, Lester tiba-tiba datang dan mengajak berduel Julius lagi. Untunglah Ayato berhasil melerainya. Setelah selesai makan, mereka pun pulang dan mereka dikepung oleh segerombolan murid dari Lewolf. Julius pun dengan mudah mengalahkan mereka semua. Namun pemanah misterius pun itu datang lagi dan mencoba melukai Julius dan Ayato. Tetapi mereka mengurungkan niatnya lalu kabur. Karena penyerangan tersebut, pakaian Ayato pun robek. Julius pun membantu Ayato untuk menjahit pakaiannya. Julius bercerita bahwa ia memiliki seorang teman yang berada di panti asuhan yang didirikan oleh ibunya. Panti asuhan tersebut sedang kesulitan ekonomi. Maka dari itu ia selalu berduel dan mengasah kemampuannya untuk bisa memenangkan Phoenix Festa dan mendapatkan uang untuk membantu perekonomian panti asuhan tersebut. Dan Ayato pun pulang setelah pakaiannya dijahit oleh Julius. Keesokan harinya Julius menerima surat, lalu ia pun tiba-tiba pergi sendirian ke satu tempat. Di sisi lain, Ayato mulai menemukan tujuan hidupnya, yaitu untuk melindungi Julius, dan ia pun bergegas untuk mengejar Julius. Di sisi lain pula, Julius bertemu dengan Silas. Silas adalah teman Lester, dan ternyata Silaslah yang melakukan penyerangan terhadap semua partisipan Phoenix Festa dari Akademi Seidokan. Setelah itu datanglah Lester yang terkejut karena Silaslah yang melakukan penyerangan itu. Lester mulai menghadapi Silas, namun Silas berhasil menangkisnya dengan boneka robot miliknya. Lalu Silas mengeluarkan ratusan boneka robot dan membuat Lester kewalahan. Bahkan Julius pun terpojok karena boneka robot tersebut. Julius mengetahui bahwa Silas adalah murid Alekan. Dan saat Silas ingin menghabisi Julius, Ayato pun datang menolong Julius. Dan Ayato membawa Julius kabur dari Silas. Namun setelah itu Silas berhasil mengejar mereka. Silas pun mulai berhadapan dengan Ayato. Dia mengeluarkan boneka robotnya yang sangat banyak. Ayato dapat menganalisa pergerakan boneka robot itu dan berhasil mengalahkannya. Lalu Silas mengeluarkan boneka robot yang sangat besar. Namun dengan analisa Ayato, boneka robot yang besar pun tumbang. Dan setelah itu Silas pun kabur. Julius membantu Ayato untuk mengejar Silas dengan mengeluarkan sayap api. Dengan begitu Silas pun dapat dikalahkan.
Tetapi sebuah segel pun muncul dan membuat Ayato tak sadarkan diri. Segel itu adalah pemberian dari Haruka untuk menjaga agar Ayato tidak mengeluarkan kekuatannya yang mungkin dapat menghancurkan tubuhnya sendiri. Ayato pun mulai sadar dari pingsannya. Ia mengajak Julius untuk menjadi partner di Phoenix Vesta, dan Julius pun mau menerimanya. Di sisi lain, Claudia yang berhasil membunuh Silas, namun tanpa sadar Claudia telah diawasi oleh murid Alekan dengan menggunakan CCTV. Keesokan harinya, Claudia menghadiri rapat seluruh ketua OSIS di setiap akademi. Dirk dari Level, Van Linglung dari Jilong, Sakon dari Alekan, Ernest dari Galarward. Mereka membicarakan bahwa Seidokan dan Alekan sedang berkolaborasi untuk mengembangkan teknologi senjata Lux. Di sisi lain, Ayato yang terburu-buru menuju ke tempat pelatihan untuk mempersiapkan Phoenix Vesta. Setelah Ayato dan Julius selesai latihan, Lester dan saya pun datang. Lester berterima kasih karena telah menolongnya dari serangan Silas. Dan hal yang mengejutkan, Claudia membawa 2 murid dari Alekan yang bernama Camilla dan Ernesta untuk mengurus persetujuan kolaborasi pengembangan Lux modern terbaru. Lalu Ernest tiba-tiba mengaku bahwa Silas adalah boneka suruhannya untuk menyerang Julius. Ernesta pun terkagum-kagum dengan Ayato yang bisa membasmi boneka suruhannya. Dan setelah itu saya yang kesal karena Luxnya dihina oleh Camilla. Ernesta pun bilang kalau tidak terima kamu bisa mengalahkan kami di Phoenix Vesta. Saya pun kini tertarik untuk mengikuti Phoenix Vesta. Yabuki menjelaskan pada Ayato bahwa Alekan memiliki 2 kurikulum, yaitu kelas peneliti pengembangan Lux dan kelas praktek untuk Vesta. Di kelas itu pun juga terbagi beberapa fraksi untuk memperebutkan fasilitas sekolah yang lebih baik. Namun setelah itu Ayato melihat seorang gadis yang ditampar oleh bapak-bapak. Ayato pun menghentikannya. Gadis itu bernama Kirin, dan yang menampar adalah pamannya yang bernama Koichiro. Ayato meminta agar paman itu tidak melukai Kirin lagi. Ia pun menyetujuinya. Namun Ayato harus memenangkan duel melawan Kirin, dan duel pun dimulai. Pertarungan yang sangat epik karena keduanya memiliki kecepatan yang tidak diragukan lagi. Julius pun yang menonton pertarungan itu, ia sangat khawatir kalau pertarungan ini akan berjalan lama. Segel Ayato akan aktif kembali. Dan benar saja, Ayato sudah mulai kelelahan, dan dengan begitu, Kirin dapat memotong bencana milik Ayato. Dan duel itu pun dimenangkan oleh Kirin. Lalu Kirin dan pamannya pun pergi. Julius marah kepada Ayato. Ada urusan apa kamu dengan peringkat 1 Akademi Seidokan? Ayato pun kaget. Lalu Julius membawa Ayato untuk beristirahat. Julius menjelaskan bahwa 2 orang peringkat atas yang belum bisa ia kalahkan. Di peringkat 2 ada Claudia. Ia adalah pengguna Ogre Lux yang disebut Pandora. Kemampuan pedang itu adalah dapat melihat pergerakan musuh beberapa detik ke depan. Dan di peringkat pertama ada Kirin. Dia bukan pengguna Ogre Lux atau seorang serega seperti Julius. Bahkan ia hanya menggunakan katana biasa. Namun ia berhasil mengamankan peringkat 1. Setelah itu Ayato pergi ke ruang OSIS untuk mengambil rencana baru untuknya. Claudia sangat terkejut ketika mendengar bahwa Ayato berduel dengan Kirin. Ia memberitahu Ayato bahwa paman Kirin adalah seorang petinggi di Akademi Seidokan yang bertugas merekrut Genestella yang sangat berpotensi. Dan sepertinya ia memanfaatkan Kirin untuk meningkatkan jabatannya. Lalu pada sore harinya, Kirin menemui Ayato untuk mengajaknya berlatih bersama. Ayato pun menyetujuinya. Setiap pagi Ayato menemani Kirin untuk jogging. Namun ada sesuatu yang menghentikan mereka, dan tiba-tiba ada hewan yang menyerang mereka berdua. Ayato mencoba mengalahkannya, namun sepertinya mereka dapat beregenerasi dengan cepat. Kirin mencoba mencari inti tubuh hewan tersebut, dan akhirnya hewan tersebut tidak dapat regenerasi lagi. Ayato melihat bentuk inti hewan itu seperti milik Akademi Alekan, dan karena lengah hewan itu berhasil untuk menjatuhkan Ayato dan Kirin ke dalam lubang. Di dalam lubang tersebut terdapat naga yang besar. Naga itu juga dapat regenerasi dengan cepat dan memiliki inti. Ayato pun dapat mengalahkan naga itu. Namun karena pertarungan itu terlalu lama, segel Ayato pun kembali aktif. Dan seperti biasa ia pingsan. Setelah ia terbangun dari pingsannya, Kirin bercerita bahwa ia sangat ingin menolong ayahnya yang dituduh sebagai kriminal. Karena waktu itu Kirin disandra oleh penjahat dan ayahnya membunuh penjahat tersebut. Karena ayah Kirin adalah seorang Genestella, petugas yang berwajib menganggap bahwa ayah Kirinlah penjahatnya. Lalu ia pun dipenjara. Dan setelah itu, Koichiro menyuruh Kirin untuk melakukan apapun keinginan pamannya agar ia bisa menyelamatkan ayahnya. Ayato berkata pada Kirin bahwa kamu lebih baik melakukan apa saja yang kamu kehendaki saja. Karena kalau kamu selalu menurut apa kata orang lain dan bukan dari hatimu sendiri, kamu akan menyesal nantinya. Dan setelah itu, tim penolong pun tiba di lokasi. Koichiro memarahi Kirin dan meminta Kirin untuk menjauhi Ayato karena ia telah terlibat pertikaian dengan Akademi Alekan.
Kirin pun kini mulai berani melawan pamannya. Aku akan menolong ayahku dengan caraku sendiri dan melakukan segala sesuatu yang aku sukai seperti kata Ayato. Dan ia pun berterima kasih kepada pamannya karena berkat dia Kirin jadi peringkat nomor 1 di Akademi Seidokan. Kirin mengajak duel Ayato untuk berterima kasih karena telah menyadarkan dia. Pada duel kali ini Ayato tak menggunakan Cerberus, namun ia malah meminjam Ogre Lux milik Lester dan Yabuki, dan duel yang seru pun kini dimulai. Di panggung yang sangat megah dan ditonton banyak orang, kecepatan Kirin memang tak ada tandingannya, namun Ayato bisa mengimbanginya. Ayato menggunakan Ogre Lux milik temannya untuk mengecoh Kirin. Kirin mampu menghancurkan semua Ogre Lux itu. Namun dengan begitu, Kirin yang terdistract oleh Ogre Lux tersebut tidak mampu menghindari bantingan dari Ayato, dan duel ini pun dimenangkan oleh Ayato. Setelah pertarungan tersebut, Ayato, Julius, dan saya berada di ruangan latihan mereka, dan mereka pun kedatangan tamu yaitu Kirin. Kirin ingin sekali bergabung dengan latihan mereka, dan mereka pun kini menerima Kirin. Di sisi lain, Alekan juga sedang mempersiapkan latihannya untuk Phoenix Vesta. Ernesta menciptakan robot yang sangat kuat dan ia pun percaya diri untuk memenangkan Phoenix Vesta. Di sisi lain pula, Akademi Seidokan pun mulai berlatih. Saya dan Kirin sadar sepertinya chemistry mereka berdua belum terbangun untuk sebuah tim. Mereka pun meminta untuk menguatkan chemistry mereka dengan berlibur. Saya dan Kirin pun pergi jalan-jalan. Saya ingin sekali memberikan kado untuk ayahnya yang sebentar lagi ulang tahun. Lalu mereka pergi ke toko senjata dan Lux ilegal di tengah kota. Setelah memberikan kado untuk ayah saya, Kirin ingin saya untuk membantunya berlatih berenang. Di kolam renang, Kirin terkena masalah karena ia tak sengaja menabrak seorang cewek di sana. Cewek itu mengajak duel Kirin, namun ia mengurungkan niatnya karena ia tahu Kirin adalah peringkat nomor 1 Seidokan. Namun cewek itu terus menghina Kirin. Kalau nggak bisa berenang mah, main di pinggir kolam aja. Saya yang mengetahui hal itu mulai menghajar cewek itu. Cewek itu bernama Violet dari Akademi Queenvale, peringkat 35. Setelah Violet tahu bahwa saya tak punya peringkat di Seidokan, Violet pun mulai mengajak duel saya. Dan dengan cepat saya mengalahkan Violet. Sepulangnya dari kolam renang, saya dan Kirin mulai berlatih kembali, dan sepertinya chemistry mereka sudah terbangun dengan baik, sehingga skor hasil latihan mereka pun dapat mengalahkan Ayato dan Julius. Di sisi lain, Dirk, si ketua OSIS dari Le Wolf, menyuruh seorang tawanan penjara yang bernama Iret untuk mengikuti Phoenix Vesta. Dan tibalah hari di mana Phoenix Vesta dimulai. Ketua Phoenix Vesta mulai berpidato untuk acara pembukaan ini. Dan para caster menjelaskan bahwa ada ratusan partisipan yang akan berselisih di grupnya masing-masing. Dan akan diambil 32 besar. Lalu cara memenangkan pertandingan ini adalah menghancurkan kedua rencana lawan, membuat lawan menyerah dan membuat lawan KO. Pada pertandingan pertama, Ayato dan Julius melawan tim dari Galatworld. Pertarungan yang sangat tidak seimbang dan sangat singkat. Ayato dengan secepat kilat menghancurkan kedua rencana murid Galatworld. Pada pertandingan selanjutnya, Alekan akan melawan Le Wolf. Tim Alekan yaitu dua robot buatan Ernesta yang bernama ARD dan Rimchi. Sedangkan di sisi Le Wolf yaitu Moritz dan Gert. Moritz telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang ARD, namun sepertinya tak mempan. Dan Gert pun juga kewalahan melawan Rimchi, dan pertandingan itu dimenangkan oleh robot buatan Ernesta. Setelah itu Soichi, ayahnya saya, menelpon bahwa barier robot milik Ernesta tak mudah ditembus oleh orang biasa. Lalu Ayato dan Julius mulai berlatih lagi, dan setelah selesai latihan mereka bertemu dengan Iren yang membuat kekacauan di jalan. Iren melihat adanya Ayato dan hendak mengajaknya berduel, namun pertarungan itu dihentikan oleh adik Iren yang bernama Priscilla. Karena insiden tersebut, Ayato dan Julius jadi tak dapat menonton pertandingan saya dan Kirin. Di sisi lain, pertandingan saya dan Kirin melawan Akademi Jilong pun dimulai. Mantan peringkat 1 Akademi Seidokan memang tak dapat dianggap remeh, bahkan pertarungan mereka seperti tak seimbang. Saya pun dapat mengulur waktu untuk nge-charge senjatanya dengan melawan Chao dari jarak dekat, dan saat senjatanya itu siap digunakan, Chao pun kalah. Lalu pada hari berikutnya, Ayato dan Julius akan melawan Yanon dan Yosuga dari Akademi Queenvale. Agar strategi Ayato dan Julius tidak dapat diketahui atau dianalisis oleh lawan, Julius pun melawan murid Queenvale sendirian. Julius menge-spam skillnya ke arah Yosuga. Meski awalnya Yosuga dapat menghindari skill tersebut, namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan Yosuga pun terjatuh dan kalah. Julius pun juga sudah mempersiapkan perangkap untuk Yanon. Dan pertandingan itu pun dimenangkan oleh Julius dan Ayato. Pertandingan selanjutnya sangat seru, di mana Iren dan Priscilla
akan melawan Lester dan Randy. Ogre Lux milik Irene yang berbentuk seperti senjata Grim Reaper itu berkemampuan untuk memberikan efek gravitasi kepada lawan. Randy mencoba menyerang Priscilla, dan Irene pun mengeluarkan kekuatannya untuk memberatkan Randy dengan gravitasi. Randy tak dapat menahan gravitasi itu dan kehilangan kesadaran. Lalu Irene mulai menyerang Lester, namun Lester lebih kuat. Ia pun dapat menyerang Irene dan membuatnya terjatuh. Lalu Irene menghisap darah Priscilla, dan begitu tenaga Irene kembali pulih. Kemampuan Priscilla adalah regenerasi. Setelah dihisap pun, ia mampu mengobati dirinya sendiri. Irene pun siap melawan Lester. Dengan tenaganya yang sekarang, ia meningkatkan kekuatan gravitasinya. Bahkan ia pun mengeluarkan bola gravitasi yang mampu menghancurkan Ogre Lux dari Lester. Lalu Lester pun menyerah, dan besoknya Claudia memberi selamat kepada Ayato yang telah masuk final Group C. Setelah itu, Irene menghubungi Ayato untuk membantunya mencari Saya yang sedang tersesat di tengah kota. Lalu Ayato bergegas untuk mencari Saya. Di tengah pencariannya, Ayato bertemu dengan Priscilla yang sedang dikejar oleh sekelompok orang. Ayato pun berhasil membawa Priscilla kabur dari kejaran mereka. Irene pun datang dan mengira Ayato lah yang telah melukai Priscilla. Namun itu hanya salah paham, dan sebagai ucapan terima kasih, Priscilla mengajak Ayato untuk makan bersamanya. Pada sore harinya, Ayato dan Julius datang ke tempat Priscilla dan Irene. Irene membeberkan tujuan dia untuk berterima kasih kepada Ayato. Tujuan Irene adalah untuk menghancurkan Ogre Lux milik Ayato. Dulu Irene mempunyai banyak hutang kepada Dirk. Karena itulah ia dilarang oleh Dirk untuk mengikuti Vesta. Jadi kalau Irene menang Vesta pun, uang yang didapat dari Vesta akan diambil Dirk. Lalu setelah makan, akhirnya Ayato dan Julius pun pulang. Setelah meninggalkan Julius, Ayato mampir ke kamar Claudia. Claudia yang setengah sadar, ia menyerang Ayato dengan Ogre Lux miliknya. Untunglah Ayato dapat menyadarkannya. Claudia pun meminta maaf akan hal itu. Ia meminta agar Ayato bergabung dengan timnya untuk mengikuti Griffin Vesta tahun depan. Ayato pun menerimanya. Claudia bercerita bahwa Pandora Ogre Lux miliknya sangat ganas, karena untuk mengaktifkan Ogre Luxnya, pengguna harus mengalami kematian dulu dalam mimpi. Setelah itu, Claudia menjelaskan bahwa Ogre Lux dapat mengubah pribadi penggunanya. Lalu Ayato pun sadar bahwa Irene menjadi sangat ganas ketika ia sedang menggunakan Ogre Luxnya. Dan tibalah hari dimulai final Group C, Phoenix Vesta. Ayato dan Julius akan menghadapi Irene dan Priscilla. Mereka semua telah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Pertandingan itu pun dimulai. Ayato beradu serangan dengan Irene. Lalu Irene mengeluarkan gravitinya, namun Ayato berhasil menghindarinya. Julius pun menyerang Irene dengan api, tapi Irene pun menggunakan pelindung sehingga tak kena serangan Julius. Ayato menyerang di bagian inti dari Ogre Lux milik Irene, namun Irene berhasil menangkisnya. Irene pun membalas dengan melemparkan bola gravitasi yang sangat banyak ke arah Ayato dan Julius. Untunglah Ayato berhasil menghancurkannya. Julius mengeluarkan trap api yang sangat besar ke areanya, dan mereka pikir Irene sudah kalah karena serangan itu. Tetapi ternyata bola gravitasi milik Irene mampu menghisap api Julius. Irene yang sudah kehilangan kesadaran, ia mengambil darah dari Priscilla sangat banyak. Priscilla pun pingsan. Kekuatan Irene kini sangat dahsyat. Ayato mulai kehabisan waktu. Ia sangat khawatir bila segel akan aktif sebentar lagi. Untunglah Ogre Lux milik Ayato, Cerberesta, memaksimalkan kekuatan Ayato. Ayato mampu mengimbangi Irene, bahkan ia mampu menyingkirkan Ogre Lux milik Irene, dan ia berhasil menghancurkan inti dari Ogre Lux tersebut. Dan pertarungan final ini dimenangkan oleh tim Ayato. Setelah itu Ayato terjatuh dan segelnya mulai aktif kembali dan mengikat tubuh Ayato. Dan karena itu pula, semua ketua OSIS dan para murid akademi menjadi tahu kelemahan Ayato, bahwa Ayato hanya mampu bertahan beberapa menit saja untuk bertarung dengan kekuatannya. Oke teman-teman, segitu aja alur cerita dari El kali ini. Apabila anime ini telah mencapai like yang cukup, maka El akan melanjutkan anime ini dengan pertarungan serunya di season 2. Terima kasih teman-teman, see you!